Qutbul Arifin wa Turjumanul Wasilin wa Syekhul Muridin Tajuddin Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhi wa li masyayikhina amin. Hab annaka turidul jidda walakin la tusa'idukal quwa. Ambillah olehmu akan bahwasanya kamu itu menghendaki oleh kamu akan kesungguhan, walakin dan akan tetapi la tusa'idukal quwa tidak membantu akan kamu oleh kekuatan. Fa'mal ala qadri halika, maka beramallah olehmu atas kadar keadaanmu. Waraqil baqiya bidzikri, dan tamballah olehmu akan yang setinggalnya bidzikri dengan berzikir. Fa innahu la syai'a ashadu minhu, maka sesungguhnya sya'an, yaitu tidak ada sesuatu yaitu yang lebih mudah ketimbang daripada berzikir. Yumkinuka fi halil qiyami wal qunudi wal maradi wal ittijai, memungkinkan oleh zikir akan kamu pada keadaan berdiri dan duduk dan sakit dan berbaring. Fahadha ashalul ibadat, maka adapun ini zikir, yaitu paling mudahnya daripada ibadah-ibadah. Wahiya allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha wal yakun lisanuka rataban bi dzikrillah. Wahiya, adapun dia zikir, yaitu sesuatu perkara yang bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perkara itu. Wal yakun lisanuka ratban bi dzikrillah, dan hendaklah ada oleh lidahmu yaitu basah dengan zikir kepada Allah. Artinya bahwa obat yang paling mujarab bagi orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas adalah berzikir mengingat Allah. Hal yang paling gampang dikerjakan bagi orang yang sudah senja umurnya adalah berzikir kepada Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah pada bagian ini, kata beliau, cobalah anggap engkau itu punya keseriusan pengen akrab dengan Allah. Anggap saja engkau memang betul-betul pengen intim dengan Allah. Tapi kan jujur, kekuatan badanmu tak bisa dibohongi. Orang udah tua enggak kuat, mau sholat banyak enggak kuat. Jadilah orang kaya raya kalau udah tua, badan rambut mengandung perak, kan kaya. Tulang mengandung kapur, udah pengapuran kaya. Jantungnya udah bering, kan kaya. Begitu, kaya. Darahnya udah mengandung gula, kaya. Maka keseriusan pengen ibadah itu betul ada, andai begitu, akan tetapi kondisi fisikmu tak bisa membantu.
sebab udah senja. Karena itu bagi orang yang sudah senja, fa'mal ala qadri halik, maka ibadah kita yang sesuai saja dengan kondisi kita. Kerjakan, gak kuat diri duduk, gak kuat duduk tidur miring, gak kuat tidur miring terlentang. Begitulah dalam sholat, karena kondisi badan yang sudah melemah, ibadah sudah menurun, mata udah mulai kabur, maka cara yang terbaik harus diisi dengan zikir. Zikir itu lebih tinggi daripada solat. Kalau solat mah kudu ngadep kiblat, kalau zikir mah madep kemana aja bebas. Solat mah kudu punya wudu, zikir mah enggak punya wudu, tak mengapa. Maka la syai'a ashalu min, enggak ada sesuatu yang lebih ringan ketimbang daripada kita harus mengerjakan berzikir. Berzikir. Dan zikir yang paling tinggi adalah bersolawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam solawat ada doa, dalam solawat ada zikir. Bisa dikerjakan dalam berbagai keadaan, sambil diri jadi bersolawat, sambil duduk jadi, berbaring sakit jadi, belegodan jadi. Maka ini namanya ashalul ibadat. Ibadah yang paling ringan adalah berzikir. Dan zikir itu menenteramkan jiwa. Kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir itu jiwa jadi tenang, meski duit pas-pasan. Berzikir dengan cara bersolawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Al-Imam Al-Hakim tuliskan di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain satu hadis daripada Nabi, wal yakun lisanuka rataban bi dzikrillah. Demikian pula Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat bahwa ajaran Islam itu banyak, tolonglah kasih saya pesan yang singkat tapi padat, dikit tapi besar manfaatnya. Kata Nabi, wal yakun lisanuka rataban bi dzikrillah. Hendaknya lidahmu dibasahi dengan zikir. Zikir ringan, zikir banyak. Zikir itu unsurnya banyak. Baca la ilaha illallah zikir, baca tasbih zikir. Tapi tak ada siapa yang baca tasbih saya balas 10 tasbih, tak ada. Yang baca la ilaha illallah saya balas 10. Tapi siapa yang baca salawat ada, saya balas 10 salawat. Maka ibadahlah dengan berzikir, baca salawat,
sambil nyanyi jadi dapat ganjaran, sambil pakai rebana jadi, sambil joget jadi, enggak ikhlas jadi. Dari orang kafir diterima. Maka ibadah yang paling ringan adalah berzikir, menyebut-nyebut Allah dan menyebut-nyebut kekasih Allah. Dalailul khairat, banyak diulang-ulang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar terpatri di dalam jiwa. Wa ayyu du'ain aw dzikrin sahula alaika fawazib alaih. Wa ayyu du'ain, doa mana saja, aw dzikrin atau zikir mana saja, sahula alaika yang gampang oleh doa atau zikir atas, fawadzib alaihi maka kontinyukanlah olehmu atasnya. Doa apa yang kita bisa, dah kerjain itu. Yang penting istiqomah saja. Salawat yang kita bisa, yang pendek enggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad. Asal istiqomah. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Andai mereka istiqamah di atas tariqatul dzikr, bersolawat kepada Nabi, maka akan aku berikan kepada mereka berbagai macam kemuliaan yang banyak. Fa inna madadahu minallahi azza wa jalla, maka sesungguhnya madadnya zikir atau doa itu, bantuannya yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita bersolawat itu karena memang Allah kehendaki kita mulia, mengakrabkan diri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita membaca tasbih, membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, itu karena kita dapat bantuan dari Tuhan, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan memberi kehebatan kepada kita untuk kita menyebut-nyebut Nabi Muhammad. Fama dzakartahu illa bibirri, maka tidaklah berzikir oleh engkau akan Allah kecuali dengan kebaikan Allah. Bila kita mampu zikir, mampu baca salawat, bukan kita hebat, tapi karena Allah lagi menunjukkan kebaikannya kepada kita. Dalam hikamnya Ibnu Athaillah menyatakan, mata a'taka ashhadaka birrah, manakala Tuhan memberikan kepada anda kemampuan berzikir, bersolawat, Tuhan lagi menunjukkan kemahabaikannya kepada anda. Tapi wa ma a'radta anhu illa bisatwatihi wa qahri, tidaklah berpaling oleh engkau daripada berzikir, melainkan berpalingnya itu dengan kekuasaan dan kedikjayaan Allah. Maka kata Ibnu Athaillah, wa mata mana'aka ashhadaka qahra, kalaulah kita tidak mampu berzikir, tidak mau untuk menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan lagi menunjukkan kemahahebatannya dia, bisa menghalangi hambanya untuk dekat dengan dia. Karena itu fa'mal wajtahid, maka beramallah olehmu, wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah olehmu. Fal ghaflatu fil amali khairun minal ghaflati anhu, maka adapun lalai pada beramal yaitu lebih baik
daripada lalai anhu meninggalkan dari amal. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, beliau kata la tatruki dzikra li adami hudurika ma'allahi fil dzikr. Jangan tinggalkan baca solawat karena lantaran belum khusyuk ketika bersolawat sama Nabi. Sebab tidak bersolawat dengan tidak khusyuk masih lebih baik daripada tidak baca solawat sama sekali. Ghaflah fil amal khairun minal ghaflah anil amal. Kita enggak konsen dalam berzikir masih lebih baik daripada ngaku konsen tapi kagak zikir, apalagi enggak zikir sama sekali. Maka ibadah saja, walaupun tak tahu artinya baca solawat diterima kayak baca Al-Quran. Niatin kalau baca solawat menjalankan perintah Allah. Allahumma inni nawaitu bisolati ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amtisalan li amrika wa tasdiqan li nabiyyika wa tibaan. Begitulah kita mematuhi perintah Allah, ganjarannya gede. Ngapain baca dalail? Disuruh Allah untuk bersolawat sama Nabi Muhammad. Allah yang nyuruh, bukan guru, bukan. Dikit ganjarannya. Allah yang nyuruh gede. Allah yang nyuruh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah yang nyuruh. Sallu amrun minallah bisalati ala rasulillah. Maka berzikir saja, jangan tinggalkan kita berzikir. Baca ratib, biar tak paham tak mengapa, nanti juga lama-lama dikasih paham. Ada orang nanya, ngapa 3100? Ada kalanya pertanyaan itu tidak perlu dijawab, asal dijalanin bisa difahami. Urusan kasih paham nanti Allah. Tugas kita adalah bekerja. Bayi jangan tanya-tanya, minta makan jangan tanya ini nasinya dari mana, ini KFC, ini berasnya Cianjur, rojo lele. Kelamaan lapar. Orang lapar bukan nanya-nanya racikan, makan aja. Kelamaan. Tarohalaka halaz zahidina fil fadli. Tarohalaka, memandang oleh engkau akan keadaanmu, akan keadaan orang-orang yang zuhud, fil fadli, pada keutamaan. Li'anna taliba la yanqati'u 'anil abwab, karena bahwa orang yang menuntut limpahan kurnia Allah, yaitu tidak putus oleh talib daripada pintu-pintu. Bal tajidhu waqifan 'alaiha, bahkan mendapati oleh kamu akan talib waqifan, akan berdiri 'alaiha, atas pintu. Kita memandang keadaan kita, lihat orang-orang yang mulia dari zaman dahulu bagaimana. Ada wali-wali Allah seperti Imam Abul Hasan Asyadzili, kakek gurunya Ibnu Athaillah yang ngarang Tajul Arus. Ada Hizib Bahar, ada Hizib Nasar, ada Hizbul Bar, Hizbul Hamdi, tebal 2 kali lipat daripada buku yang Anda pegang. Isinya doa-doa dari Imam Abul Hasan Asyadzili, Aurad Asyadziliyah. Kenapa mereka sampai kayak begitu doa mulu? Karena orang-orang miskin enggak pernah berhenti ngetuk pintu-pintu orang kaya dari berbagai jalur pintu.
Selalu kita dapati orang miskin berdiri di atas pintu. Kalau ngaku kita fakir ilallah, sangat butuh sama Allah, jangan berhenti mengetuk dan berdiri di pintunya Allah lewat ratib, lewat dalailul khairat, lewat baca Quran meski seain setiap hari, adalah sebagai bentuk mengetuk pintu kemurahan Allah. Demikianlah keadaan orang-orang yang zuhud tempo dulu. Mereka selalu memusingkan pada dirinya. Famisaluhu kasakla allati mata waladuha. Maka adapun perumpamaannya si Talib, yaitu seperti perempuan yang meratap, allati mata waladuha, yang mati oleh anaknya sakla. Ataraha tahdurul a'rasa wal afraha wal walaima. Apakah kamu melihat akan perempuan yang meratapi anaknya yang mati? Datang oleh perempuan sakla al-a'rasa akan wedding, pengantenan, wal afraha dan pesta-pesta, wal walaima dan walimah-walimah. Bal hiya mas'ulatun bi faqdi waladiha, bahkan dia perempuan itu sibuk dengan kehilangan anaknya. Orang yang mengharapkan kasih sayang Allah itu persis seperti perempuan yang ditinggal mati oleh bayinya. Anak yang dia sayangi mati. Bagaimana sikap perempuan itu? Ada pesta, datangkah dia? Tidak bakalan. Ada orang hajatan, enggak ada bakalan. Ada orang walimah, enggak bakalan. Kenapa? Dia lagi pusing dengan dirinya. Orang yang pusing dengan dirinya bagaimana selamat di akhirat, enggak begitu banyak main-main, jalan ke sana jalan kemari ke tempat-tempat hiburan, enggak sempet. Bukan enggak mau, karena lagi sibuk dengan kepusingan dirinya, pengen dekat dengan Allah, pengen selamat di kubur, pengen selamat di akhirat. Bukan enggak pengen hiburan. Orang yang pengen hiburan adalah orang yang tidak lagi stres. Orang yang stres mikirin bagaimana selamat di kubur, tak sempat dia untuk kongres kongko ora beres. Dia dimanfaatkan usianya untuk sesuatu yang punya nilai. Dia lagi sibuk dengan urusannya. Maka orang yang berharap kasih sayang Allah, dia adalah orang yang sibuk dengan dirinya, karena dia harus dekat dengan Allah. Sementara umur sudah dekat, bentar lagi mau jumpa sama Allah. Mau ngapain? Apa yang mau dibawa? Mau ngadepin Allah. Udah zaman dahulu, udah zaman jahiliyah, udah kelewat masa bengal-bengal. Udah waktunya dekat dengan Allah. Wa kam yursilu lakal maula as-sana'iya wa anta abdun syarudun. Berapa banyak mengutus bagimu oleh Tuhan akan pekerjaan-pekerjaan, padahal adapun kamu yaitu hamba yang liar, yang kabur-kaburan. Bukankah seorang tuan udah nyuruh ngerjain ini, ngerjain itu, ngapa engkau malah ngerjain yang kagak disuruh? Berapa banyak Allah sudah nyuruh dari dulu untuk ibadah, untuk hadir di majlis ilmu, lalu kamu kabur-kaburan tak mau. Famisaluka katifli fil mahdi. Maka adapun perumpamaanmu yaitu seperti bocah yang ada pada buayan. Kullama hurrika nama, kapan-kapan digoyang-goyang oleh bocah nama maka tidur. Walau arsalalakal maliku khidmatan, andai mengirim bagimu oleh raja khilatan akan perhiasan, ma asbahta illa ala babi,
tidaklah berpagi-pagi engkau melainkan di atas pintunya raja. Faghtanim awqatat ta'ati, maka ambillah kesempatan olehmu akan waktu-waktu ketaatan. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah olehmu atas menjalankan ketaatan. Seorang baik bila di dalam ayunan digoyang-goyang ayunannya tidur. Apakah kita kemudian itu digoyang-goyang oleh Tuhan dengan nikmat-nikmatnya lalu kemudian kita tidur? Maka kita bocah namanya. Coba bagaimana bila raja ngasih hadiah, bukankah pagi-pagi kita mengejar pintu raja? Tuhan kasih hadiah surga, kenapa kita enggak mengejar itu pintu Tuhan supaya dikasih surga? Faghtanim, maka sikap yang baik, kita harus ambil kesempatan waktu-waktu keintiman dengan Allah, bersabar sejenak. Ala inna subha qarib, waktu berjumpa dengan Allah itu dekat. Orang akan memuji siang ketika malam merasa sulit. Orang akan memuji akhirat ketika di dunia merasa dia sulit. Tak mengapa, sulit sebentar, capek di dunia, istirahat panjang nanti dikubur. Daripada di dunia kongko-kongko nggak beres, dikubur malah nggak istirahat, digebukin oleh malaikat, kerugian besar. In talabta an ta'siyahu fatlub makanan la yaraka fi. Jikalau menuntut oleh kamu akan bahwa mendurhakai oleh kamu akan Allah, fatlub, maka tuntutlah olehmu akan tempat la yaraka fihi, yang tidak melihat oleh Allah akan kau fi padanya. Watlub quwatan min ghairihi ta'sihi biha, dan tuntutlah olehmu akan kekuatan dari selain Allah, ta'sihi, yang mendurhakai oleh kamu akan Allah dengan kekuatan itu. Walan tastati'a syai'an min dzalika, dan tidak sekali-kali mampu oleh kamu akan sesuatu dari yang demikian itu, makanan dan kuatan. Li'annal kulla min ni'ami, karena bahwa keseluruhannya itu daripada nikmat-nikmat Allah. Atakhudhu ni'amahu wa ta'sihi biha, apakah mengambil oleh kamu akan nikmat-nikmat Allah lalu mendurhakai oleh kamu akan Allah dengan nikmat itu? Bal tata'annatu fil mukhalafati, bahkan berta'annut oleh kamu, maksa-maksain diri oleh kamu pada penyimpangan. Marratan bil ghibati, tempo-tempo dengan ghibah. Wa marratan, dan tempo-tempo bin namimah, dengan mengadu domba. Wa marratan bin nadhar, tempo-tempo sesekali dengan memandang yang tidak halal. Wa ma banaitahu fi sab'ina sanatan tahdimuhu fi nafasin wahid, apa yang membangun oleh kamu akan dia pada 70 tahun, maka menghancurkan oleh kamu akan dia pada satu hembusan nafas saja. Kata Imam Ibnu Athaillah, bagaimana kalau kita pengen mendurhakai Allah? Ada caranya. Kalau kita pengen mendurhakai Allah, asal bisa caranya silahkan. Bagaimana caranya? In talabta an ta'siyahu fatlub makanan la yaraka fi. Kalau kita pengen maksiat, silahkan maksiat asal di tempat yang kagak dilihat Allah. Dulu Ibrahim bin Adham pernah ditanya oleh seorang muridnya, "Tuan, saya pengen durhaka sama Allah."
Kata Imam Ibrahim bin Adham, boleh saja asal bisa caranya. Dia tertarik dengan caranya. Apa caranya? Kata Ibrahim bin Adham, idza aradta an ta'siya Allah Ta'ala fatlub makanan la yarak. Bila pengen maksiat, monggo saja asal di tempat yang kagak diketahui Allah. Di bar dilihat Allah, di pasar dilihat Allah, di kantor lihat Allah. Wah, enggak bisa. Ya kalau enggak bisa, jangan maksiat. Kenapa kau ambil gajinya, tapi kemudian kau bangkangi perintahnya? Rezekinya kau mau, tapi perintahnya kau tak kerjakan. Betapa dungunya engkau. Kedua, kata Ibnu Athaillah, kalau pengen maksiat silakan, jangan makan dari rezeki Allah. Boleh maksiat asal jangan menggunakan rezeki dari Allah. Jangan makan dari Allah. Jangan pakai lidah Allah makannya. Jangan pakai tangan Allah, dari Allah. Dan itu tidak bakalan Anda sanggup, sebab semua yang ada pada diri Anda murni nikmat Allah. Kalau sadar itu adalah nikmat Allah, apa ya pantas nikmatnya kau ambil, lalu yang kau setor kepada Tuhan adalah dosa dan dosa. Sikap bijakkah orang yang selalu mengambil gaji, lalu kerjaannya enggak dikerjakan, perintahnya enggak dikerjakan? Bijakkah orang yang nikmatnya dari Allah sudah dipakai, mata dari Allah, kaki dari Allah, tenaga dari Allah, lalu tenaga yang ada hanya untuk mendurhakai Allah? Jahat. Seringkali kita maksain diri untuk membanggang Allah. Kadang gibah, jalan ke rumah teman hanya mau gibah, marahin si anu hanya mau namimah. Betapa umur 70 tahun ibadah dibangun, dirusak dengan sekali gibah. Orang gibah itu sama dengan memperkosa ibu sendiri 70 kali. Sekali aja udah gede, apalagi 70. Maka merugi sekali orang yang ibadah lalu dirusak dengan satu amaliyah yang sepele. Bangunan yang udah dibangun menjadi hancur lantaran salah. Kata Ibrahim bin Adham, bila Anda pengen durhaka, satu, jangan makan rezeki dari Allah. Silakan. Dari mana? Semua yang ada di muka bumi adalah dari Allah. Tidak pantas rezekinya kita makan, lalu Allah yang ngasih rezeki kita bangkangi. Kalau pengen maksiat, jangan tinggal di bumi Allah. Di Mars punya Allah, Pluto punya Allah. Kalau enggak bisa, jangan maksiat. Bagaimana mungkin nikmatnya diambil, berdiam di bumi Allah, lalu perintahnya tidak diikuti? Orang Amerika tinggal di Indonesia kagak boleh pakai peraturan Amerika, tapi kudu pakai peraturan Indonesia. Wong tinggal di negara orang. Orang yang tinggal di bumi Allah tidak boleh pakai peraturan sendiri suka-suka gue, tapi harus mengikuti peraturan Allah. Alangkah dungunya orang yang tinggal di bumi Allah, lalu yang punya buminya didurhakai. Ya hadimat ta'at,
ma sallallahu alaikal faqad illa litarfa'a halataka ilaih wa litanjami'a alaih. Wahai orang yang menghancurkan segala ibadah, apa dikata bente? Kul tabiria nggak ada. Benar kayak kita bunyinya. Oh, baik. Ma sallallahu alaikal faqati, dalam menguasakan oleh Allah atasmu akan kemiskinan, illa melainkan litarfa'a, agar supaya naik oleh meningkatkan oleh faqah halataka akan keadaanmu ilaihi menuju kepada Allah, walitanjami, dan agar supaya berhimpun oleh faqah alaihi, oleh keadaan alaihi, atasnya, atas Allah. Apa artinya? Kata Imam Ibn Athaillah, wahai orang yang menghancurkan ibadah, kau ibadah dengan riya, kau ibadah dengan ujub, kau ibadah dengan kibir sombong, kau ibadah dengan membangkit-bangkit, ibadahmu hancur. Tidaklah Allah membuat kau miskin, melainkan supaya ditinggikan derajat itu. Kalau susah, biar kita dekat sama Allah. Maka karena kita susahlah nih malam jadi ngaji. Coba kalau duit kita banyak, mungkin masih di Bali, mungkin udah pulang kampung juga, takut lockdown. Mau pulang kampung, kampung hutan, kampung di hutannya lagi kan, begitu. Udah susah. Kenapa kita dikasih susah? Biar kita merintih terus sama Allah. Kalau duit kita banyak, kurang mau ibadah, maka warung kita kurang laris. Biar kita melek terus sama Allah. Kalau dikasih duit, kayak orang-orang zaman susah mau merintih, malam melek, ya Allah rumah bocor hujan, tolonglah beri hambamu uang yang banyak buat betulin rumah. Kayak orang-orang kalau permanen enak, tahajud juga ngeganggu kayak hujan begini. Kalau bocor mau 8 rakaat jadi 2, nyari ember, nyari bak gara-gara bocor. Kasihlah Tuhan rumah yang bagus, jadi tahajud juga enak. Pret, boro-boro tidur mulu, malah dikasih AC lagi kamarnya. Begitu. Bukan biar tambah tahajudnya semangat, tambah pulas tidurnya. Belum punya listrik mau pakai lampu tempel tok-tok. Tuhan, baca Quran coba nih, kena angin dikit lampu mati, nyalain lagi. Kena angin dikit lampu mati, nyalain lagi. Capek mau baca sejud juga jadi seain nih. Kasihlah uang hambamu ini biar bisa masang listrik. Kalau pakai listrik kan gak mati-mati, jadi ngetulis Quran juga enak. Pret, nonton TV mulu, begitu. Emang kudu susah. Kalau susah mah baru nyari Allah. Udah seneng aja lupa sama Allah. Ada nggak yang kayak begitu? Belum punya motor, ya Allah, kalau punya motor enak ngaji juga nggak telat, jadi telat mulu nih motor butut. Kalau motor baru, udah motor baru mengetrek mulu sektor 7. Enggak. Ngomong doang sama Allah. Ma sallallahu alaikal faqah illa litarfa'a halataka ilaih wa litanjami'a ilaih. Kesusahan yang membelit kita agar supaya kita terus dalam keadaan butuh sama Tuhan. Ujian demi ujian menimpa kepada kita untuk mengangkat derajat kita. Biarkan itu ujian. Kita tidak boleh fokus sama ujian, tapi fokus sama solusi.
Kita cuman punya mulut satu, tangan dua. Tangan kita tak bisa menutup mulut orang lain. Tutup saja mulut sendiri. Fokus. Biarkan orang yang berkata buruk, yang ditanam berenuk, pastilah buahnya enggak bakalan duren, pasti berenuk. Enggak di akhirat, di dunia juga. Sudah biasa hidup. Begitulah perjalanan hidup. Oleh karena itu, kesulitan yang menimpa kita, kemungkinan di dalamnya begitu banyak hikmah ilahiyah. Ada orang, kenapa kita dikasih sehat? Allah tahu. Kalau puyeng dikit enggak sholat, begitu, maka dikasih sehat. Ada orang dikasih sakit, Allah tahu. Waktu sehat enggak ingat Allah. Ya Allah, ngaca juga enggak pernah baca doa Allahumma kama hassanta khalqi fahsinul luqi. Borok, ngaca biasa aja gue ganteng, kagak ingat. Kalau kaget astaga, astagfirullah kagak bisa. Begitu. Kalau kagum, buset, subhanallah nggak bisa. Kalau stres, ya ampun, nggak bisa ya Allah. Sampai malaikat geram, Tuhan yang model kayak begini, mampusin aja. Nggak bisa astagfirullah, astaga bisanya. Nggak bisa subhanallah, buset bisanya. Nggak bisa ngomong ya Allah, ya ampun bisanya. Matiin aja, jangan. Dia itu lagi tidur, ntar sore juga dia kalau udah saya cubit, dia bakal ingat saya. Yang benar coba aja sore. Pas sore giginya kumat, baru ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata Allah. Tuh kan, kalau udah saya cubit, ingat sama saya. Begitu hamba-hamba itu di bawah hikmah ilahiyah. Wahai orang yang menghancurkan ibadah, kesulitan yang menimpa kita bukan untuk menghinakan kita, tapi untuk mengangkat derajat kita. Jangan stres kalau susah, dan jangan jumawa kalau senang. Semuanya adalah proses daripada wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu kuat. Sering kita mengiri kepada sukses, tapi tidak memandang pada proses. Orang yang senang belum tentu ujian yang menimpa dia bisa kita kuat menjalaninya. Jalani saja apa yang ada. Faya man yu'ridu nafsahu fi syahawati wal ma'asi laitaka a'taita hadzalika fil mubahat. Maka wahai orang yang menawarkan oleh orang akan dirinya pada segala syahwat dan kemaksiatan, laitaka, jangan-jangan engkau a'taita hadzalika fil mubahat, memberikan oleh engkau akan dia dirimu tuh pada segala yang mubah. Wahai orang yang dirinya diceburkan pada syahwat dan maksiat, jangan-jangan dirimu itu kau berikan pada yang mubah doang. Jangan begitulah. Faman amaltahu biddanaya wa amalaka bil minan, maka Tuhan mana amal tahu yang bermuamalah oleh engkau akan dia dengan yang rendah, wa amalaka, dan bermuamalah oleh Tuhan akan kau dengan anugerah. Siapa yang mana dia memberikan kita nikmat lalu kita balas dengan kerendahan, maksiat? Kaifala tuhibbuhu, bagaimana tidak mencintai oleh engkau akan dia? Betapa Tuhan menerima ibadah kita yang sedikit, meski nikmat yang diberikan besar. Punya duit 100 juta, yang Tuhan minta 2,5 juta, 97,5 juta buat kita hura-hura. Boleh 2,5 juta zakat, dikit. Kudunya juga kita cinta sama dia.
Man amalaka bil karami wa amaltahu bil law kaifa la tuhibbu. Siapa Tuhan yang bergaul oleh Tuhan akan kau dengan kemurahan, wa amaltahu dan mempergauli oleh engkau akan dia dengan celaan, kaifa la tuhibbu, betapa tidak mencintai kau akan dia. Tiap hari yang kita setor kemaksiatan dan kedurhakaan, sementara Tuhan tiap hari memberikan kita hidup, kesehatan, oksigen gratis, kudunya juga kita mencintai dia. Anjing saja dikasih makan 3 hari 3 bulan, pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam, nurut ama yang ngasih makan hanya 3 bulan, mengerti balas jasa. Sementara Tuhan ngasih makan nama kita bukan 3 bulan, bertahun-tahun. Betapa kudunya kita yang nurut sama Tuhan. Anjing aja nurut sama yang ngasih makan, ama saya kita tak nurut sama Allah yang ngasih makan sama kita. Siapa yang kita pergauli dengan rendah namun dibalas dengan berlimpah kurnia? Bukankah dia Allah? Kenapa kau tak mencintainya? Siapa yang tiap hari kita setor kepadanya kedurhakaan, sementara dia memberikan kita kurnia yang berkelimpahan? Bukankah dia hanya Allah saja? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Mengapa kita tak mencintai Allah? Maka kudulah kita cinta sama Allah yang sudah begitu banyak berbuat baik kepada kita. Rugi kalau kita tidak bergaul dengan Allah dengan baik. Ma ahadun yashabuka fayanfauka. Tidak ada seorang pun yang bersahabat oleh orang akan kau maka memberi manfaat oleh orang akan kau. Wa kullu man yashabuka innama yashabuka li nafsi. Adapun tiap-tiap orang yang bersahabat oleh orang akan kau, innama yashabuka li nafsi, sesungguhnya bersahabat dia akan kau untuk dirinya sendiri. Jangan kau kira enggak ada orang yang mati ditangisi oleh orang lain. Kagak ada. Kita ngumpulin duit banyak, tanah berhektar-hektar, duit di bank-bank kita taruh, di mana saja kita taruh, lalu kita mati, ada yang nangisi kita? Kagak ada. Tidak ada seorang pun yang kalau kita mati ada yang nangisi kita. Hatta walau bini, ampe bini kita kagak bakalan kita mati nangisin kita, enggak bakalan. Hatta anak kita kita mati enggak bakalan nangisi kita, enggak ada. Kata Imam Ibnu Athaillah, kagak ada. Wa kullu man yasabuka innama yasabuka li nafsi. Kalau ada suami mati bininya nangis, yang ditangisi bukan lakinya tapi kepentingan dirinya. Ini rumah bakal jadi warisan keluarga lakinya. Anak mati bapaknya, lalu nangis tuh anak. Itu nangis bukan nangisi bapaknya, nangisi dirinya. Bagaimana kuliah sekolah dia? Bukan bapaknya dikubur bakal dapat nikmat apa kagak? Kagak ada. Kita mati kagak ada yang nangisi kita kecuali diri kita. Nanti bakal tahu itu kita kalau kita udah mati. Ada kiai mati murid nangis, itu bukan nangisi kiai tapi nangisi dia ngaji kemana. Kagak ada orang yang nangisi kecuali nangisi kepentingannya. Kalau kita nggak ibadah, sampai kerja pala jadi kaki, kaki jadi pala demi bini, bini masuk surga, kita nggak sholat, rugi kita. Tidak ada orang yang bergaul sama kita lalu memberi manfaat sama kita, nggak ada. Tiap orang akan menangisi kepentingannya. Kita mati, bini kita nangis, tidak nangisi kita. Dia nangisi kepentingannya dia, hartanya bakal dibagi oleh keluarga lakinya. Bapak mati, anak nangis, bukan nangisi bapak, nangisi kepentingan dirinya. Maka kalau kita mati,
kagak ada yang nangisi kita kecuali diri kita sendiri. Dan mumpung belum menangis, sekarang harus membuat diri kita tersenyum ketika nanti orang-orang pada menangis. Innama tuhibbuka zawjatu litajtaniya minka matayyibal 'aisy wal malabis. Hanya saja mencintai akan kau oleh istrimu, agar supaya memetik oleh istri dari engkau akan keenakan hidup dan pakaian. Istri kita cinta sama kita karena kepentingan dia, bukan kepentingan kita. Kalau kita enggak ibadah, rugi. Wa kadzalikal waladu yaqul, demikian pula anak, dia berkata, asuddu bika dhahri, aku menguatkan dengan engkau akan punggungku. Kita mati, anak kita bilang, siapa yang bakal bayarin sekolah? Itu yang dia tangisi, bukan bapaknya yang nyekolahin dia. Apa masuk neraka, apa masuk surga, apa matinya bawa iman, apa tidak, apa dikubur bakal lolos dari pertanyaan mungkar nakir apa tidak. Kagak ada yang nangisin kita kecuali kudu kita sendiri. Faida kabirta walam tabqa fika quwatan wala baqiyatan rafaduka. Buktinya, apabila engkau telah tua, walam tabqa fika quwatun, dan tidak tersisa padamu oleh kekuatan, wala baqiyatun, dan tidak setinggalnya, rafaduka, maka membuang oleh mereka kan engkau. Berapa banyak orang tua ketika udah jompo ditaruh di panti jompo, kagak diurusin. Itu menunjukkan dia tidak sayang kepada kita. Maka kita kudu menyayangi diri kita sendiri. Kudu ibadah, kudu ibadah, kudu ibadah. Betapa istri kita kalau kita untung, bagi bang, bagi, beli emas, beli emas. Kalau kita dagang rugi, emang lu mau bego bang, bego, bego, coba itu. Oh emang susah. Maka tidak ada yang menangisi kita kecuali kudu diri kita. Umur kita yang terbuang sia-sia, umur kita yang tersisa tinggal dikit, sudah dekat waktu perjumpaan dengan Allah. Apa yang kita mau bawa kalau kita tidak ibadah? Sebuah kerugian besar kalaulah sampai kita tidak ibadah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Qubaisah Al-Hilali datang kepada Rasulullah mengucapkan salam dengan muka yang sangat murung dan pucat pasi. Ma ja'a bika ya Qubaisah, Qubaisah, ada apa denganmu? Kata Qubaisah, kabirtu sinni wa raqqa jildi ya Rasulullah wa da'ufat quwwati wa huntu ala ahli. Saya sudah tua, kulit keriput, kemampuan tak ada, saya hina di mata keluarga ya Rasulullah. Saya enggak mampu mengerjakan sesuatu, tolonglah ajarkan aku untuk aku bisa amalkan dalam usia yang senja. Kata Nabi, baca aja subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wa la quwata illa billah. Baca Qubaisah, insya Allah di usia senjamu bermanfaat. Keriput kulitmu akan berubah menjadi bagus. Allah jaga dari berbagai penyakit asal baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wa la quwata illa billah. Maka muslim yang baik, a'dadtu lil khairi kullihi bismillah. Yang baik, saya pakai bekal bismillah. Yang buruk, saya pakai bekal a'udzubillah. Yang buruk. Yang enak kalau nikmat, alhamdulillah. Kesuburan, asyukrulillah. Subur, kalau subur. Begitulah kita orang.
Kalau enggak mau dekat sama Allah, sebuah kerugian. Maka tidak ada yang sayang sama kita kalau mau jujur, kecuali harus diri kita yang menyayangi kita. Banyak bersalawat sama Nabi, gantung sama Nabi, seperti temannya pengarang Tajul Arus Ibnu Athaillah punya teman akrab namanya Imam Busiri. Dalam burdahnya beliau mengajarkan kepada kita, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda khululil hadisil amami. Wahai makhluk yang termulia Rasulullah, tidak ada sandaran bagi saya umur senja ngadepin cobaan berat di akhirat di kubur, kecuali sandaran yang kau aja. Andalan saya hanya bersolawat kepadamu, agar supaya saya bisa sukses di usia senja saya di dunia, supaya sukses di kubur, dan supaya sukses di akhirat. Tidak ada sandaran, karena nggak ada yang sayang sama kita selain kudu diri kita. Caranya mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyak bersolawat sama Nabi, supaya kita waktu orang-orang menangis kita tersenyum. Kata Imam Syafi'i, waladatka ummuka yabna adam bakiyan wan nasu haulaka dhahikan masrura fa'mal li nafsika an takuna idza bakau liyaumi mautika dhahikan masrura. Kau terlahir dari perut ibumu menangis, orang sekeliling tertawa gembira ria. Kau kudu beramal dengan amal yang saleh untuk kepentingan dirimu, agar supaya kau bisa balik keadaan lahir dengan pulang. Waktu lahir menangis, orang sekeliling tertawa, kau kudu balik. Waktu pulang menuju Allah, orang sekeliling menangis, kau tertawa dengan amal solehmu yang banyak. Oleh karena itu, manfaatin hidup kita sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah beri kita hidup kita yang masih tersisa adalah hidup yang penuh dengan kemuliaan. Allah wafatkan kita bila kemudian hidup ini penuh dengan bergelimangan dosa demi dosa yang kita bakal kerjakan. Takdir itu Allah wafatkan saja kita, agar supaya kita jangan menambah pundi-pundi dosa. Tapi kalau hidup kita masih bisa untuk mengerjakan kebaikan, Allah beri kita umur panjang untuk terus menambah pundi-pundi amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.